2 minggu kita tidak berjumpa. Akhirnya Tuhan memberkati kita dengan peralatan-peralatan yang seperti yang kita punya hari ini, supaya firman Tuhan tetap disampaikan meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 17, dan firman Tuhan hari ini dengan saya beri judul Allah juga mengkarantina umatnya. Siapa yang percaya bahwa Allah juga mengkarantina umatnya? Saudara sekalian, pemerintah Indonesia pada minggu kedua bulan kemarin, Maret, mengimbau kepada kita untuk mengisolasi diri, mengkarantina diri. Supaya apa? Masalah yang ada di depan kita dapat ditanggulangi. Pemerintah menyuruh kita mengkarantina diri kita sendiri supaya virus yang sangat viral ini tidak menyebar kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan juga, apakah Allah kita juga mengkarantina umatnya ketika umatnya menghadapi satu ancaman? Seperti kita ketahui, COVID adalah ancaman bagi jiwa kita. Nah, dalam hal apakah Allah mengkarantina umatnya? Mari kita sama-sama buka dia di 1 Raja-Raja 16 dulu ya. 1 Raja-Raja 16. Ayat 29. Ini adalah keadaan Israel ketika Ahab berkuasa atas kerajaan Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, Ahab anak Omri, ayat 29, 1 Raja-Raja 16 ayat 29, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi raja-raja yang terdahulu itu kejamnya kurang dibandingkan Ahab. Apa yang dilakukan oleh Ahab? 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga Ahab ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Apakah Israel pada saat itu cuma Ahab yang menyembah Baal? Saudara sekalian, Isabel membuat seluruh bangsa Israel menyembah Baal dan patung Aserah. Barang siapa yang tidak menyembah Baal dan patung Aserah akan dibunuh. Seperti kita ketahui, seluruh umat Israel dibunuh. Ya, dibunuh kalau tidak menyembah Baal dan patung Aserah oleh Isabel. Saudara sekalian, mari kita lihat ayatnya. Pada saat itu, yang cuma bisa selamat cuma berjumlah 7.101 yang setia kepada Allah Israel. Siapa mereka? Satunya adalah siapa? Nabi Elia. Yang 100 siapa? Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 4.
Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, ya, melenyapkan nabi-nabi Tuhan yang tidak mau menyembah Baal dan patung Aserah, Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanannya dan minuman mereka. Jadi satu Elia, 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh Obadja di dalam sebuah gua. Artinya apa? Tuhan mengkarantina umatnya melalui Obadja. Lalu yang 7.000 lagi di mana? 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Tetapi aku, kata Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Sebenarnya bukan akan meninggalkan. Maksud di sini kalau bahasa Inggrisnya I have left. Artinya menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ya. Jadi ada 7.101 orang yang dikarantina. Saya berpikir ya, kok Tuhan itu kan maha kuasa, maha hebat, kenapa nggak dibunuh aja tuh si Ahab? Kan beres masalahnya kan? Tidak perlu karantina orang lagi, tidak perlu menyuruh umatnya bersembunyi lagi. Seolah-olah umatnya itu tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Dan seolah-olah Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah sendiri mengkarantina umatnya. Saudara sekalian, mengkarantina diri bukan berarti kita tidak beriman. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkan umatnya ketika umatnya dihadapkan oleh ancaman yang mengganggu, yang akan membawa maut. Cocok dengan keadaan kita sekarang ini. Kita dihadapkan oleh satu penyakit yang tidak tahu entah dari mana, yang kematiannya begitu mengerikan. Di Amerika 1.000 orang satu hari mati. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu tempat karantinanya yang 7.000 orang itu, sebab Alkitab tidak memberitahu kepada kita di mana Tuhan menyembunyikan orang yang 7.000 itu. Yang 100 orang kita cuma diberi informasi yaitu di dalam gua, tapi kita tidak tahu di mana gua itu. Yang tahu hanya Obadja. Elia pun tadinya kita nggak tahu di mana dia. Di karantina. Sebab di 1 Raja-Raja 17, dia tiba-tiba muncul saja di depan Raja Ahab. Kita tidak tahu di mana dia di karantina. Mari kita baca kisahnya. Kisah Allah mengkarantina umatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Saudara, jadi dari 7.101 orang, cuma 1 orang yang berani muncul menghadap si pembinasa keji, yaitu Ahab dan istrinya Isabel, yang membunuh semua nabi dan orang-orang yang menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Cuma 1 orang, Elia. Dengan tugas khusus menegur Ahab untuk mengatakan kepadanya, karena engkau tidak taat, tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka hujan tidak akan turun-turun.
Dasar Alkitabnya di mana Elia bisa mengatakan demikian? Coba Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 17. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Saudara, ketika Elia disuruh untuk menghadap Ahab untuk menyampaikan teguran Tuhan, kira-kira hatinya takut enggak? Dia pasti sudah mendengar semua nabi-nabi Tuhan dibunuh. Coba kita lihat pernyataannya. Pernyataan Elia bahwa dia hanyalah satu-satunya, menurut dia hanya satu-satunya dia yang taat kepada Allah. Satu Raja-Raja 19 ayat 10. Ini adalah ketika Elia diancam oleh Isabel akan dibunuh. Setelah Elia membunuh 450 Nabi Baal. Karena takutnya, maka dia melarikan diri sehingga Tuhan menegur. Ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, padahal kita tahu tadi, ada 7.101 orang. Karena kenapa kita tahu? Karena kita membaca ceritanya secara keseluruhan. Tapi Elia nggak tahu. Karena dia pelaku dari cerita ini. Saudara sekalian. Balik lagi ke 1 Raja-Raja 17 tadi. Setelah dia menegur Ahab bahwa tidak akan ada hujan kecuali kalau aku katakan, kata Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ini tempat karantinanya. Karena apa? Coba bayangkan saudara, kalau saudara pergi ke suatu kerajaan. Saudara negur rajanya. Saudara nantangin rajanya. Raja, kalau engkau masih begini terus, kamu akan melarat, akan menderita. Aku tidak akan turunkan hujan. Kira-kira raja itu marah gak? Diancam seperti itu. Pasti. Dan Tuhan tahu nyawa Elia terancam. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Sembunyikan dirimu di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kita tahu nih tempat karantinanya. Ya enggak? Yang 1.000 kita nggak tahu. Yang 100 kita nggak tahu. Tapi persoalannya adalah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan.
Oke. Sebelah timur sungai Yordan kita tahu. Di tepi sungai Kerit, di mana yang dimaksud Tuhan di tepi sungai Kerit? Sungai kan panjang, betul nggak? Mau tepi yang mana? Tempat dia mengisolasikan diri. Tempat Elia menyembunyikan diri. Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Koordinat yang mana? Yang harus dituju oleh Elia. Mari kita teruskan. Supaya kita tahu di mana Elia harus bersembunyi. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya. Masih kurang jelas kan? Masih kurang jelas. Nah, untuk melihat caranya Elia bagaimana, mari kita lihat dulu Markus 14 ayat 13. Caranya, hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Markus 14 ayat 13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. 14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Nah, saudara sekalian, Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk mencari di mana tempat untuk merayakan Paskah. Nah, Tuhan hanya memberikan satu tanda. Engkau harus menemui seorang yang membawa kendi. Betul nggak? Kendi. Nah, saudara sekalian, pada zaman itu ada suatu sekte yang disebut SNS, kaum SNS. Ya, kaum SNS itu merasa bahwa para pemimpin agama di luar kaumnya tidak menjalankan hukum Taurat dengan sangat ketat. Oleh sebab itu dia memisahkan diri, membentuk kelompok sendiri yang disebut SNS, kaum SNS. Nah, kaum SNS itu mendedikasikan dirinya full untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, sehingga mayoritas laki-lakinya, hampir semua laki-lakinya tidak menikah. Dan muridnya tahu itu, murid Tuhan tahu. Ada kaum yang namanya SNS yang tidak menikah. Nah, tradisi di Israel saat itu adalah yang biasanya membawa kendi adalah perempuan. Jadi dia bisa tahu, kalau ada laki-laki yang membawa kendi air berarti dia tidak punya istri. Berarti dia tidak punya istri. Sehingga dia harus mengambil air sendiri. Begitu dia tahu begitu, pasti aku harus temui kaum SNS. Hikmat Tuhan diberikan. Demikian juga dengan 1 Raja-Raja 17. Ya, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu hint. Apa tuh hint? Tanda ya, burung gagak. Saudara, waktu zaman kekeringan, kira-kira burung gagak atau burung-burung yang lain minum di situ nggak? Pasti banyak binatang minum di situ.
Karena burung-burung gagak itu dia terbang tinggi, dia bisa tahu ke bawah di mana banyak air. Burung gagak banyak, tetapi tidak semua membawa daging. Tidak semua membawa roti. Jadi Elia apa? Pergi menuju kerumunan burung gagak dan dicarilah burung mana yang membawa roti dan daging. Karena Tuhan apa? Aku telah berbicara. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Jadi sebelum Yesus Tuhan Allah memerintahkan Elia pergi ke Sungai Kerit, dia sudah memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging untuk memelihara Elia di sana pagi dan petang. Jadi gampang aja Elia. Begitu tiba di Sungai Kerit, dia lihat banyak burung gagak, dia cari sekelompok burung gagak yang sudah membawa daging dan roti. Saudara, tahun demi tahun berlalu, akhirnya sungai menjadi kering. Sungai menjadi kering. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Elia. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sidon itu di luar Israel, kira-kira sekarang itu di Libanon kalau nggak salah ya, di Libanon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, apakah Allah kita penakut? Sehingga Elia diungsikan keluar tanah Israel ke Sidon, tempat yang disebut Sarfat. Apakah begitu penakutnya Tuhan Yesus kepada Ahab? Saudara, seperti kita ketahui, semua orang Israel tidak ada satupun yang menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi apa? Kalau dia kirim ke janda yang ada di tanah Israel, pasti janda itu laporin kepada Ahab. Nabi yang kau cari ada bersamaku. Kenapa? Coba kita lihat. Kenapa bisa begitu? Obadya ketika itu disuruh oleh Ahab, ya, untuk mencari Nabi Elia. Coba ayat 5. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Elia menjawab, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Lalu jawab Obadya apa? Ayat 9. Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya.
Jadi ketika Elia mengatakan, Obadya, katakan kepada Ahab, aku ada. Tapi Obadya ketakutan. Kenapa? Ayat 10-nya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi kalau orang nggak ngelaporin, mati kau. Tidak melapor, bunuh kau. Semua rakyat ketakutan, sehingga apa? Allah tahu. Allah tidak menyerahkan Elia kepada janda di Sarfat oleh karena semuanya mengalami ketakutan. Tidak ada satupun orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub bahwa Allah sanggup melindungi. Oleh sebab itu dia disuruh menemui janda di Sarfat. Dan Tuhan berkata, aku telah memerintahkan janda itu untuk memelihara hidupmu. Nah saudara, itu lagi, aku telah memerintahkan janda di Sarfat. Itu kodenya, ya. Berarti apa? Pasti janda itu punya makanan. Nah, setelah sampai Elia di kota Sarfat, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru tanpa ragu-ragu. Ya, Elia berseru tanpa ragu-ragu kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kenapa? Saudara, cari kayu bakar di hutan atau di pintu gerbang kota? Mencari kayu bakar itu harus di hutan. Karena di pintu gerbang kota itu adalah tempat orang-orang berdagang, tempat orang-orang bertemu, tempat orang-orang menghakimi suatu persoalan pada zaman itu. Tidak ada yang mencari kayu bakar. Elia melihat keanehan ini dan dia tahu inilah dia orangnya, kemana aku harus pergi. Saudara, Sarfat beda dengan Sungai Kerit, betul nggak? Berbeda tempatnya, tetapi ada kesamaan. Ada kesamaan tempat di mana Elia mengkarantina dirinya. Apa itu kesamaannya? Sama-sama ada utusan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, asal ada utusan Tuhan, engkau selamat. Kemanapun kita pergi, asal ada utusan Tuhan, kita dipelihara. Asal ada utusan Tuhan. Saudara, konteksnya dengan persoalan kita hari ini adalah di mana tempat kita mengkarantina diri kita. Di mana? Tadi sudah disebutkan oleh firman Tuhan, dimanapun engkau akan dipelihara, engkau akan dilindungi asal ada apa? Utusan Tuhan. Nah, saudara, adalah tempat yang tepat untuk kita mengkarantina di rumah kita. Kita baca Mazmur 91 ayat 10. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Di rumah kita tidak ada tulah mendekat. Saudara, terima ini dengan manusia, terima firman ini dengan manusia rohani kita. Jangan manusia duniawi. Coba 1 Korintus 2 ayat 14. Terima firman ini, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Apa yang berasal dari Roh Allah saat ini? Firman. Jadi kalau kita menerima firman Allah dengan manusia duniawi kita, tidak akan menerima apa-apa. Karena manusia duniawi kita dibatasi oleh panca indera kita. Ketika kita melihat sekeliling, enggak ada tuh malaikat. Saya tidak melihat malaikat. Perasaan saya enggak ada yang jagain kita. Itu manusia duniawi. Karena otak kita ini dibatasi oleh panca indera. Apa yang kita lihat baru kita percaya. Apa yang kita rasakan baru kita percaya. Jadi kita harus menerima dengan apa? Manusia rohani kita. Dan ia tidak dapat memahaminya. Manusia duniawi tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara-saudara, coba Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Jadi jangan tangkap firman Tuhan itu dengan manusia duniawi yang tidak berdasarkan iman. Tapi manusiawi itu menerima sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Tetapi manusia rohani menerima dengan iman. Tanpa iman, kita tidak bisa mengatakan amin, amin, amin. Mungkin kita berkata amin, tapi dalam hati kita, masa iya sih? Menerima firman Tuhan tidak boleh dengan manusia duniawi kita, tetapi harus manusia rohani kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, tempat teraman bagi kita adalah di rumah, di mana utusan Tuhan berada. Saudara, itu cuma malaikat. Tapi the real messengers, utusan yang asli, yang sungguh-sungguh yang kita punya sekarang ini siapa? Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus itu berada saat ini? Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi kalau kita hidup dalam daging, gak bisa. Dibatasi oleh panca indera. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apakah kita memiliki roh Kristus? Enggak tuh. Mana ya roh Kristus? Enggak ada tuh. Jangan menilai dengan manusia duniawi. Manusia rohani yang harus kita utamakan ketika kita mendengar firman Tuhan.
Kita memiliki roh Kristus, yaitu Kristus sendiri dalam roh ada di dalam kita. Nah, kalau malaikat aja berkemah di sekeliling kita, tidak ada satupun tulah mendekat kemah kita, apalagi Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saudara sekalian, tetapi bukan berarti kita bertindak gegabah. Ikuti Tuhan Yesus, Allah Bapa. Kalau mau dibunuh itu Ahab gampang, tetapi bukan itu caranya. Allah mengkarantina umatnya. Ikuti, jangan sombong. Gua beriman, gua apanya gua tabrak. No, itu bukan cara Tuhan. Itu cara daging, kesombongan yang ada. Mari kita lihat. Kita lihat Kisah 28 ayat 36. Orang beriman itu tidak bertindak gegabah. Ya, mentang-mentang dia bilang aku dipakai Tuhan, aku beriman, udah pelok sana pelok sini. Nggak mau mengkarantina diri. Akhirnya apa? Banyak pendeta mati. Jemaatnya tercemar virus. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan menghindar. Coba Mazmur 22 ayat 12 ya, sebelum kita masuk ke ini. Mazmur 22 ayat 12. Itu 14. Oh sorry, Amsal 22 ayat 3, sorry. Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya. Bersembunyi. Itu pengalaman orang yang paling berhikmat, yaitu apa? Solomon. Dia tidak cuma mengatakan sekali. Dia mengatakan lagi di Amsal 27 ayat 12. Coba, Amsal 27 ayat 12 dia ulangi perkataan ini. Perkataan yang sama ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Jadi kalau sesuatu dikatakan 2 kali, kalau kita nggak nurutin, keterlaluan. Nah, mari kita lihat masuk ke Kisah 28 ayat 3 sampai 6. Kisah 28 ayat 3 sampai 6. Ini cerita tentang Rasul Paulus ketika terdampar di satu pulau, ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara, kira-kira nih pikiran Paulus nih ya, ketika dia mau mengambil ranting untuk menyalakan api, kira-kira pikirannya, gua gak takut. Kalaupun ada ular, gua gak takut, gua ambil. Kira-kira pikirannya seperti itu gak? Gak. Dia tidak mengharapkan ada ular di situ. Tetapi seandainya ada ular pun, dia tetap dilindungi. Saudara, coba lihat ya, Markus 16 ayat 15-18. Apakah Paulus tidak tahu ini?
Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 18 langsung. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara, Paulus tahu itu. Tanda orang percaya adalah apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, minum racun, tidak mati. Ya, memegang ular tidak mati. Tapi Paulus tidak dengan berkata, karena aku orang beriman, karena aku orang dipakai Tuhan, siapapun, makhluk apapun aku tidak takut. Saudara, pertolongan Tuhan bekerja ketika kita lengah. Tetapi ketika kita sombong, Tuhan benci kepada orang yang sombong. Kisah yang sama ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul di suatu pegunungan. Saul dari seberang sana, Daud dari seberang sini. Ketika Daud hampir tertangkap, datanglah utusan Tuhan mengatakan kepada Saul apa? Ibu kota sudah diserang oleh musuh. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 25. 1 Samuel 23 ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Saudara, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Saul itu cuma beribu-ribu, nggak ada artinya tuh Saul kalau mau dia lawan. Tapi dia tetap rendah diri, melarikan diri dari Saul. Ketika dia merendahkan diri dan dia hampir tertangkap, ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Suruhan dalam bahasa aslinya malak, artinya apa? Malaikat. Saudara bisa lihat di kitab bahasa Ibraninya, suruhan ditulis dengan kata malak, yaitu malaikat. Saudara sekalian, jangan bertindak gegabah. Turuti apa kata Tuhan. Kalau disuruh mengkarantina, karantina diri kita. Kalau disuruh pergi ke sana, kita pergi ke sana. Asal ada utusan Tuhan menunggu di sana. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut apa? Immanuel. Tuhan beserta kita. Kita pasti aman dan kita pasti dipelihara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada yang